warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maulida Sari. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi perkuliahan kimia kayu atau wood chemical. Kimia kayu sendiri memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami komposisi dan struktur kimia penyusun kayu serta pemanfaatannya. Pada mata kuliah ini, saya akan membawakan 4 pokok bahasan di dalam 4 kali pertemuan kita ke depan. Pokok bahasan yang pertama akan saya bawa adalah definisi dan jenis-jenis ekstraktif serta kegunaannya. Kedua, ekstraktif kayu keras dan kayu lunak. Ketiga, ekstraktif pada daun-daunan dan kuncup, serta ekstraktif pada kulit. Dan keempat adalah perubahan yang terjadi terhadap ekstraktif kayu yang disimpan. Adik mahasiswa program studi pengolahan hasil hutan semester 3, pada pagi hari ini saya akan membawakan pokok bahasan tentang definisi dan jenis-jenis ekstraktif serta kegunaannya. Ringkas ini saya akan memaparkan apa yang akan kita pelajari secara garis besar di dalam pertemuan ini. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, terlebih dahulu saya akan mereview kembali apa saja komponen kimia di dalam kayu. Seperti diketahui, komponen kimia di dalam kayu ada 5. Yang pertama adalah selulosa, yang kedua adalah hemiselulosa, kemudian ada lignin, lalu ada ekstraktif, dan terakhir ada abu atau zat anorganik. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, di dalam mata kuliah ini akan diampu oleh tim pengampu mata kuliah yang terdiri dari 3 orang. Untuk materi selulosa dan hemiselulosa akan dibawakan oleh Bapak Abdul Rasid Zarta. Kemudian untuk materi tentang lignin akan dibawakan oleh Ibu Firna Novari, dan ekstraktif sendiri akan dibawakan oleh saya, Nur Maulida Sari. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, pernahkah kalian melihat apa yang ada di gambar? Ya, ini adalah gambar teh siap seduh atau teh celup. Secara sederhana, ekstraktif itu dapat didefinisikan hanya dengan melihat gambar ini. Untuk menyeduh teh, kita memerlukan air panas. Nah, dengan adanya air ini tadi, maka akan jadilah air teh yang biasa dikonsumsi atau ekstrak dari air teh tersebut. Nah, ini disebut dengan sampel. Lalu ada proses ekstraksi dengan menggunakan air panas, dan terakhir ada ekstraktif, yaitu hasil yang dihasilkan dari proses ekstraksi tersebut. Apa itu ekstraktif? Ekstraktif secara umum itu didefinisikan sebagai sejumlah besar senyawa berbeda yang didapatkan dari hasil ekstraksi pada kayu dengan menggunakan jenis pelarut polar dan pelarut non-polar. Ekstraksi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses kimia yang secara selektif mengambil zat terlarut dari suatu campuran dengan bantuan pelarut. Ekstraksi kayu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses pemisahan 2 zat atau lebih yang terkandung di dalam kayu dengan menggunakan pelarut yang tidak saling campur. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, penyebaran zat ekstraktif itu yang pertama terdapat di dalam rongga sel atau saluran getah. Kemudian ekstraktif juga terdapat pada tempat tertentu, terutama pada kayu daun jarum dan kayu daun lebar. Zat ekstraktif juga berpusat pada resin kanal dan sel parenkim jari-jari. Berdasarkan fungsi, ekstraktif dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zat ekstraktif primer dan yang kedua adalah zat ekstraktif sekunder. Komposisi dan jumlah ekstraktif pada setiap bagian pohon yang sama itu berbeda-beda, yaitu pada bagian akar, batang, kulit kayu,
cabang, daun maupun buah. Bagian-bagian yang larut dalam pelarut organik jumlahnya hanya beberapa persen di dalam kayu, yang berasal dari daerah sedang, tetapi konsentrasinya ini dapat menjadi jauh lebih tinggi pada bagian tertentu. Ekstraktif sendiri menempati tempat-tempat morfologi tertentu di dalam struktur kayu. Nah, teman-teman, ada beberapa pengaruh positif ekstraktif kayu yang ada di dalam kimia kayu. Yang pertama adalah membuat warna kayu lebih indah atau dekoratif. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketahanan kayu terhadap kerusakan secara biologis. Ketiga, meningkatkan ketahanan kayu terhadap kerusakan akibat pengaruh bahan kimia. Dan yang keempat adalah meningkatkan ketahanan kayu terhadap terjadinya kerusakan atau cacat secara mekanik. Di dalam ekstraktif sendiri ada beberapa sifat-sifat substansi yang dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah kelompok yang mudah menguap, lalu yang kedua adalah kelompok yang larut dalam pelarut-pelarut netral, kemudian yang ketiga adalah kelompok yang larut dalam air dingin, dan yang keempat adalah kelompok yang larut dalam air panas. Salah satu ekstraktif yang biasa digunakan oleh masyarakat ini adalah resin. Nah, resin ini merupakan campuran senyawa yang berbeda yang bersifat mencegah terjadinya kristalisasi. Nah, mungkin teman-teman tidak heran dengan gambar yang ada di layar. Itu adalah gambar dari daun kayu putih. Nah, minyak atsiri itu berasal dari kayu putih, itu juga merupakan salah satu ekstraktif yang berasal dari daun kayu putih. Nah, minyak atsiri ini didapatkan dengan beberapa proses penyulingan. Nah, kegunaan ekstraktif sendiri itu ada 3 yang utama. Yang pertama, zat ekstraktif itu dapat digunakan untuk mengenali jenis kayu. Kemudian yang kedua, zat ekstraktif itu dapat mempertahankan fungsi biologis pohon. Dan yang ketiga adalah melindungi kayu terhadap kerusakan secara mikrobiologi atau serangan. Ada beberapa pengaruh negatif dalam kandungan ekstraktif kayu. Ada 5 yang utama. Yang pertama adalah terjadinya perubahan warna kayu karena cahaya. Kemudian yang kedua, adanya kandungan terpen dan resin yang menyebabkan terjadinya penggumpalan dan dapat mengotori permukaan kayu selama proses pengerjaan kayu secara mekanis. Kemudian yang ketiga, terjadinya perkaratan karena adanya proses reaksi warna dengan logam. Yang keempat, kandungan fenol dan tanin yang dapat mengganggu proses pemisahan lignin selama proses pulping sulfat. Dan yang kelima, kandungan karbohidrat molekul rendah mengakibatkan terganggunya proses pengerasan semen untuk pembuatan papan semen. Mengapa ekstraktif kayu itu penting sekali untuk dipelajari dan diketahui? Karena ekstraktif kayu ini mencakup beberapa unsur-unsur di dalamnya yang berpengaruh secara signifikan maupun tidak signifikan, terutama terhadap sifat fisik, kemudian bioaktivitas kayu, pengeringan, pengawetan, korosivitas, perekatan, dan pulp dan. Nah, ini adalah review atau video ringkas pada pertemuan kita yang pertama. Semoga video ini dapat membantu adik-adik mahasiswa untuk mengetahui apa saja materi perkuliahan yang akan dibawakan dalam pertemuan ke-12. Untuk lebih lanjut, materi perkuliahan ini pun tersedia di dalam bentuk e-modul atau modul elektronik yang dapat diakses pada laman daring.politehnikamarinda.ac.id. Kemudian, materi perkuliahan juga terdapat di dalam podcast yang ada di dalam laman daring.politehnikamarinda.ac.id. Demikian penjelasan saya hari ini. Sampai bertemu di dalam penjelasan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.